Itu datanya ada. Oke, selamat malam Suri Pasambuna. Suri Pasambuna. Belum duduk. Sri Galbi. Juragan Empang. Pasien selanjutnya. Ntar lagi loading. Koko Memang and betul, Kiki, teman-teman. silakan minta rek di rek. Kalau yang bisa jambak Akunnya sama privat itu, akunnya privat. privat. Ya, teman-teman ya, sekali lagi saya ingatkan. Saya ini tupoksinya itu mengajak orang Kristen berpikir, merenung, dan jujur. Maka saya tidak mungkin menggunakan Al-Quran. Kenapa? Jangan memberikan barang kudus kepada pemakan anjing dan babi. Nggak boleh. Jadi kita nggak perlu memperjelas ke Al-Quran kepada mereka. Mereka nggak paham. Kenapa begitu? Bahasa Indonesia saja mereka kadang nggak paham. Makanya saya perlu untuk menegaskan, menjelaskan duduk masalahnya bahwa mereka itu dikatakan kunarion alias anjing. Nah, seperti itu. Tidak Dan ada ternyata permintaan Kiki. ya, tadinya saya tidak percaya, tadinya saya menganggap Yesus ini salah. Ini Yesus salah besar, ini mengatakan orang di luar Yahudi yang diberkatinya adalah anjing, saya tidak terima. Tapi karena melihat kelakuan orang Kristen yang naik di komal-komal Islam seperti tadi, saya percaya bahwa memang setara anjing lah dalam pandangan Yesus. Ternyata tipologinya memang anjing, cocok ternyata. Kenapa? Lebih parah dari hewan ternak. Hewan ternak bisa ditarik lubang hidungnya, dimasukkan ke dalam kandang. Mereka, Pak, diam dulu ya Pak, mute. Gak mau diam. Baru naik udah ngatur kita. Ya, jadi artinya tadinya saya tidak percaya. Bahkan saya menghimbau Kristen-Kristen yang naik di komal kami, jangan kalian tunjukkan bahwa apa yang dikatakan Yesus tentang kalian itu benar. Kami tidak percaya tadinya. Tapi lama-lama kami lihat kelakuan kalian kok jadi betul gitu loh. Pantas Yesus mati buat kalian. Kenapa? Tuhan kalian aja bunuh diri gara-gara kalian. Coba, nggak sanggup Tuhan kalian menghadapi kalian. Saking nggak sanggupnya lihat kelakuan kalian, mati dia buat kalian. Jangankan Tuhan kalian, mama kalian pun mungkin nggak terima lagi hidup gara-gara kalian ya. Kalau kelakuan kalian begitu, ya. Tadinya saya masih berpikir kenapa lah Yesus ini harus mati buat Oten ini. Pantas lah nggak sanggup Tuhan yang menghadapi anak-anaknya kayak gini ya. Kelakuan kalian kalau kayak gini. Beda dengan kami umat Nandar, Islam. di apa di Jamba itu Kiki and Koko Kino siapa namanya tadi itu? Naik aja, Dia minta naik dah. nggak ada. Nggak ada dia mau naik, nggak berani dia mau naik itu. Cuman omongan aja tuh. Nggak penting Baik. juga kalau dia nggak berani. Ya, bentar. Jung, selamat malam Islam apa Kristen? Jung. Jung. Oke, ini saya turunkan ya. Koko and Kiki, Islam apa Kristen? Selamat malam, saya Kristen. Oke, ada Bukan yang mau lagi. tanggapi? Sini karena kalau ketemu saya kan pakai akun palsu dia. Bukan kak, saya bukan kana. Ya udah. Di sini kau buka kamera, wajib buka kamera di sini karena kau bernarasi. Terakhir kali kau naik di sini disuruh bertanya malah bernarasi kau. Buka kamera. Kalau nggak buka kamera kau turun. Bahasa Uni Rifa ini nggak ada yang negor ya saudara-saudaranya gitu. Kan Uniriva Kotor banget. lonte, Kenapa harus ditegur? udah jelek, miskin, lonte Kotor. lagi, iya nggak Uniriva? Lonte itu yang mengurapi Tuhan kau, Dek. Tuhan kau itu teman akrabnya Dasar lu lonte. bego, jelek Yang lu. mengurapi Iya. Tuhan kau Gampang itu kayak adalah kuntilanak lu, lonte. anjir. Nih, saya tunjuk. Acak lu bego. Waduh nih. Ini saya tunjukin. Tuhan kau diurapi lonte itu dalilnya ada ya. Perempuan lonte mengurapi Tuhan kau tuh ada ya. Yesus diurapi lonte itu dalilnya ada. Nih kutunjukkan dari ayatnya. Jangan kau hina lonte karena kau nggak bisa masuk surga tanpa melonte dulu. Karena dalam kitab kau lonte itu lebih dulu masuk surga. Nih. Yesus diurapi lonte. Ini saya tunjukkan ayatnya ya. Nih. Kau berterima kasih ya. Kau jangan menghina lonte. Kenapa? Mama kau nggak bisa masuk surga tanpa melonte. Karena Yesus mengajarkan lonte lebih dulu masuk surga ya. Ajaran di Kristen ini ya. Oh ya, di Bibelnya ini tertulis ya. Nih kita baca nih. Yesus diurapi perempuan berdosa. Nih, Lukas pasal 7 nomor 36 ayat 50 ya. Nih kita lihat Lukas pasal 7. Ini kalian menghina lonte, nenek moyang Tuhan kalian aja lonte kok. Ya.
Tuhan kalian tuh nggak jauh-jauh dari perlontean loh. Tahu kalian itu? Jangan kalian pernah menghina lonte. Tuhan kalian tidak jauh dari perlontean. Nenek moyangnya lonte, teman akrabnya lonte, kakinya dicium lonte. Ya? Kalian ini menghina lonte, bahkan lonte lebih dulu masuk surga katanya. Nah, ini kita lihatkan nih. Nih. Ini ya, Yesus diurapi perempuan lonte. Ah, nih. Kalian ini nggak tahu kalian kitab kalian nih. Nih. Yesus diurapi perempuan berdosa. Nih, diurapi dia. Orang nabi-nabi lain diurapi Tuhan. Tuhan kalian diurapi lonte. Apa ini kalian mau menghina lonte? Hei, nggak tahu malu kalian. Bahkan lonte lebih dulu masuk surga itu ada di kitab kalian. Kalian semua Kristen-Kristen perempuan ini kalau pengen cepat-cepat masuk surga apa-apa, melonte dulu. Ya, kalau tetap bisa. Kutunjukkan ayatnya. Ya, tar, sabar. Kalau kami, yang kalian tuduh kami menghujat ini ada datanya. Kalian menjelaskan agama kalian, jangankan kalian menghujat ya, menjelaskan iman kalian aja kalian nggak bisa pakai data. Kami yang kalian tuduh menghujat ini aja, kami punya data. Tuhan kalian diurapi lonte, ada dalilnya. Maria Magdalena itu dipercaya sebagai lonte itu, ya. Nih, pesundal lebih dulu masuk surga nih. Dalam kitab kalian Matius pasal 21 nomor 31. Nih, siapkan diri kalian, melonte dulu biar masuk surga cepat, ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan lonte-lonte akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan menghina lonte kalian, ya. Tanpa menjadi lonte kalian nanti terakhir, ya. Terakhir kalian masuk surganya. Disalib, selebeo duluan lonte masuk daripada kalian, ya. Melonte dulu kalian kalau pengen masuk surga cepat. Ya, kalau aku kalian bilang lonte bukan berarti aku betul-betul lonte, karena dikatai lonte sama lonte itu bukan hinaan, Dek. Ya. Lonte selanjutnya. Lonte Kristus nih ke atas. Ya, silakan. Ini lonte Kristus nih. Ya, Koko and Kiki, buka kamera. Oke, udah bisa saya bicara. Buka kamera. Kalau nggak buka kamera nggak usah. Saya mau bertanya aja. Buka kamera. Oke, baik. Sebentar ya. Ya, ini Uni. Buka kamera. Lihat wajahmu. Wajahmu, mukamu. Saya minta mukamu. Saya minta mukamu. Ini aku bilang kan lebih. Kenapa orang saya Kristen cuma yang naik ke bertanya. komal kita ini, mereka ini selalu saja diartikan sebagai binatang, baik versi Quran, baik versi Yesus, karena mereka ini nggak mendengarkan omongan orang. Buka kamera tuh lihat muka kau. Kita pengen tahu mukamu. Kalau kau memang bukan Mikana, kenapa kau takut jumpa saya? Kalau kau memang, kenapa kau malu? Kalau seandainya kalau jadi Mikana nggak boleh menghujat gitu, menjaga-jaga diri untuk tidak terlalu menghujat secara ekstrim, pakai akun palsu supaya bisa menghujat gitu. Hei, munafik, penyembah Yahweh, ya, buka kameramu, tengokkan wajahmu. Iya, bukakan wajahmu. Iya, lihat mukamu, wajah. Oke, kayak kalau Mikana kan putih. Ini saya hitam, Lihatkan kulitnya hitam. wajahmu, nggak peduli. Mukamu. Nih, ini tangan saya nih. Dengarkan baik-baik. Saya ini punya standar. Saya nggak mau buang-buang waktu dengan lonte-lonte gereja. Nggak ada waktu, ya. Nggak ada waktu untuk lonte-lonte gereja dihadapi. Terlalu rendah diri saya, ya. Mending saya dengan Kak Rosi nih. Mending saya berhadapan dengan Kak Rosi nih, ya. Anti Yahweh nih. Minimal ginilah Kak Rosi, penyembah Yahweh itu naik ke sini tipu-tipu itu si Mikana itu Kak Rosi. Dari tadi loh Kak Rosi. Coba kalau ini sahabat saya ini. Ya Kristen beliau ini, tapi kenapa saya hormati? Pertama, beliau tidak menghujat agama Islam. Kedua, beliau bisa diajak diskusi baik-baik. Beliau bisa buka kamera walaupun beliau pakai cadar. Lebih sopan begini. Asik. Ini baru sahabat ini. Ini bukan lawan debat, ini sahabat ini, ya. Iya, Apa kabar Kak Rosi? Malam.
Ya, Kak Rosi, kita Iya. sudah bahas kemarin bahwa dalam Bible itu ada firman Yahweh yang adalah iblis, ya. Jadi Kak Rosi kalau tema ini sudah tahu lah, ya. Saya sudah tahu lah, sudah paham Kak Rosi. Saya hanya ingin mengatakan kepada Kak Rosi, saya bingung Kak Rosi ya. Kenapa ada Kristen-Kristen minoritas yang dianggap bidat kok kelakuannya jauh lebih baik ya Kak Rosi ya? Saya bingung ini, saya betul-betul bingung. Kenapa orang-orang kayak Kak Rosi yang dikatakan bidat itu jauh lebih santun, kata-katanya terstruktur, sistematis, menghargai lawan diskusi, bicaranya baik. Kenapa gitu? Bukankah di dalam dirinya orang Kristen itu seluruhnya katanya ada Roh Kudus? Tapi kenapa justru ada di dalam diri Kak Rosi ini seperti terlihat Roh Kudus gitu loh? Bingung saya Kak. Coba Kak jawab Kak. Gimana itu Kak? Iya, jadi memang ada dua golongan orang Kristen ya. Ada satu golongan Sudah, yang cukup. berseru Tuhan, 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 memanggil Tuhan tetapi tidak pernah melakukan perintah Yesus. Ini Rosi punya satu nih, punya Ya, jadi mereka hidup sesuai dengan hawa Wah. nafsunya sendiri. Rosi punya Ini Sabar, Alvin, sabar. Alvin sebentar dulu. Ini kan saya bilang lucu ya. Kalian ini mengaku punya Roh Kudus dalam diri kalian. Orang Kristen sendiri kalian bilang sesat-sesat. Saya tanya sama kau dulu. Kau mau diskusi dengan Kak Rosi dua arah membuktikan kalau Kak Rosi sesat nggak? Kenapa percaya dia? Ah, ini Tenang kalian aja. ini. Saya lucu ini lihat Kak Rosi ini orang baik. Padahal dia dituduh sesat. Tapi dia dari dulu bicara dengan kita tidak pernah menghujat. Tidak pernah mengeraskan suaranya. Saya tidak pernah loh sampai berdebat kusir dengan Kak Rosi ini. Tidak pernah loh. Bahkan saya belajar cara berretorika. Kak Rosi ini kalau bicaranya tuh kayak mendayu-dayu di telinga. Asik denger gitu. Saya aja belajar nih cara ngomong yang baik kayak Kak Rosi ini ya. Karena saya orangnya keras dan tegas kan Kak Rosi. Nah, tapi dia dituduh sebagai orang sesat ini. Padahal dia orang baik. Ini lucu kalian ini. Kenapa kita diskusi baik dengan Kak Rosi ini? Oke, kita sapa dulu. Jadi Tommy ini share, Tommy, Pak Tommy, buka mute Pak Tommy. Saya boleh Pak, menyampaikan sedikit Kak Oke. Yuni, Kak Rifa, Silakan. boleh menyampaikan Silakan. sesuatu sedikit ya. Jadi gini, tadi kan Kak Yuni udah memaparkan silsilah Yesus, ada Rahab, Tamar ya, terus apa lagi? Satu lagi ya Betseba. Memang ya Daud pejinah ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus sengaja menampilkan ya silsilah yang memang betul perempuan itu pejinah ya. Rahab itu pejinah ya. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah buku yang jujur. Apa adanya menampilkan data. Ya. Dan ya saya sampaikan itu tadi karena ini Kak Rosi. Gak apa-apa, Saya itu kebenaran dituduh kok. lonte. Itu benar. Rahab memang Iya, pelacur. Benaran yang saya sampaikan. Rahab memang pelacur. Gak usah ditutupi, itu benar. Ya, tapi yang penting gimana? Ya, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan bilang begini ya, di Kejadian 3 ayat 22. Sorry, di Roma 3 dulu ayat 23. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Lalu apa? Di Kejadian 3 ayat 22, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Maksudnya manusia itu menjadi seperti iblis. Kenapa? Karena Adam dan Hawa itu lebih percaya kepada omongan iblis. Maksudnya gini Kak Yuni, kenapa seorang anak walaupun tidak pernah ya, jadi kenapa seorang anak walaupun tidak pernah diajarkan berbohong tapi bisa berbohong? Nggak ada kursus berbohong kan? Tapi kenapa seorang anak bisa Telepon tuh. Ada telepon itu. Ya, nah, Ya, jadi itu Kak Rosi, Joni. kita juga hargai kok ya. Kita hargai kok orang-orang yang bisa sopan di sini. Johnny Walker, Johnny Wallet, John. Oke, tidak ada jawaban. Ini saya turunkan Topan. Bapak Topan Perkasa Barito. Panggilan kedua buat Bapak Topan Barito. Harap mobilnya disingkirkan. Terima kasih, izin saya turunkan. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Multi permintaan 3. Kalau mau diskusi, tunjukkan data. Silakan. Diberitahukan kepada oten-oten. Oke. Kak Rosi naik lagi. Tadi kenapa ya? Habis Tadi kenapa nelpon ya? dari Kak Saya Rosinya, bingung kayak. ya.
Kenapa Kak? Nggak tahu tadi kok kenapa ya? Kok tiba-tiba menghilang? Sinyal Saya nggak mungkin, ngerti. mental. Disconnection. Disconnect kayaknya. Nggak direstuin Tuhan Bentar, Yesus. bentar Kak Rosi, kita sapa dulu. Selamat Enggak. malam, Bob. Bentar, selamat malam, Bob. Iya, selamat malam. Oke, terima kasih. Silakan di bawah. Silakan Kak Rosi disampaikan. Iya, jadi gini ya kita manusia itu sebenarnya gambar Tuhan. Tidak usah mencap orang lain pesundal atau apa. Kita semua orang berdosa kok, ya. Di hadapan Tuhan, semua kita ini orang berdosa. Apa sih yang kita banggakan dari diri kita orang berdosa ya? Apakah kita merasa lebih baik? Mungkin ya, kata Tuhan gini, beberapa dosa dari seseorang lebih dulu ketahuan, tapi dosa orang lain belum ketahuan. Ya, jadi nggak usahlah kita merasa lebih baik dari siapapun. Tapi yang paling penting adalah kita benar-benar melihat orang lain itu sebagai apa? Mereka itu gambar Tuhan. Nggak usah menghina-hina manusia siapapun. Bagi Tuhan ya, semua orang itu berharga. Tuhan itu mati buat setiap orang. Itu ya. Buat semua orang tanpa kecuali dari bangsa manapun. Dan tolong hargai setiap orang. Jangan mengata-ngatai dia anjing. Karena Tuhan itu kan manusia itu ciptaan Tuhan, tolong jangan dikata-katai anjing. Kalaupun Yesus menyebut itu Yahweh sebenarnya itu. ajaran Yahweh. Yesus sedang Iya. menyindir ajaran Yahweh. Makanya saya bilang tadi, itu Yesus mengatakan di luar Israel anjing. Ternyata Yesus ngutip ajaran Yahweh. Dasar Yahweh, parah kali ini Yahweh ini. Benar, itu ajaran Yahweh. Yahweh itu mengajari Makanya, umat Kak. Israel bahwa orang Makanya lain penyembah itu anjing. Yahweh ini nggak sadar bahwa mereka dikatain anjing sama Tuhannya. Kak Rosi sepakat nggak kalau penyembah Yahweh dikatakan anjing di luar Yahudi sama Tuhannya? Sepakat nggak? Ya kalau sih janganlah manusia dikatain anjing. Kalau saya nggak setuju, walaupun Iya, enggak, mereka maksudnya Kak Rosi sepakat nggak memahaminya bahwa Yahweh yang mengatakan manusia itu anjing? yes, memang dia biang tuh. keladinya. Dia biang Memang keladinya. dia. Parah Itu ini ajaran Yahweh. Yahweh Kak Yuni. Dan itu dikutip ajaran sama Yahweh. Yesus ya kan? Iya, dikutip sama Yesus. Nah, Tuhan Yesus tuh pintarnya apa? Dia nyuruh perempuan Kanaan itu yang di Matius 15 supaya tampar nih Yahweh dengan pernyataannya. Ya Tuhan, anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ditampar Yahweh Benarkah? sama perempuan itu. Iya, jadi kan manusia itu kalau manusia itu dibenarkan karena iman, bukan karena ininya, maksudnya karena Israel suci, enggak gitu. Iman. Manusia dibenarkan karena iman. Yesus mau ngajarin itu sebenarnya. Dia suruh perempuan Kanaan itu nampar dengan omongannya. Jadi perempuan Kanaan itu kan dikatakan benar Tuhan. Ya, terus Tuhan Yesus, ya ibu imanmu besar. Ya, Tapi izin Bu maka Rosi, anakmu akan sembuh. izin ya, Gitu. izin ya. Ini kan perspektif ya. Kalau Ibu Rita Wayu dia perspektifnya beda Kak. Kalau Bu Rita Wayu justru dia bilang anjing itu memang tipologi dari orang Kristen katanya. Gitu. Karena dia pengikut Yahweh, maaf aja. Iya, dia penyembah Yahweh kayaknya nih. Iya. Dia bilang begini nih. Nih saya bacakan ya Kak Rosi ya. Artikel Bu Rita Wayu dengan temanya. Coba Kak Rosi lihat nanti judulnya di Sarapan Pagi Biblikal itu berkat kepada anjing. Tulisannya itu berkat kepada anjing ya. Nih saya Kakak nanti baca nih artikelnya itu Sarapan Pagi Biblikal nih. Saya bacakan ya. Ini kata Bu Rita Wayu nih. Saya bacakan narasi Bu Rita Wayu ya. Nah, judulnya berkat kepada anjing. Nah, kisah yang dicatat dalam Matius, Markus 7:24 dan Matius 15:21 sampai 28 adalah kisah favorit saya. Dan perempuan itu adalah tokoh kesukaan saya. Karena perempuan goyim itu adalah lambang dari kita katanya. Tuh. Seorang yang non Yahudi yang diberi kesempatan Yesus untuk menerima berkat. Makanya Bu Rita Wayu membuat judul berkat kepada anjing katanya. Nah, makanya saya mengatakan orang di luar Yahudi anjing itu tidak kasar dalam perspektif penyembah Yahweh. Tapi karena Kak Rosi ini bukan penyembah Yahweh dan memahami bahwa Yesus itu sedang mematahkan perkataan Yahweh, berarti kita sepakat berdua nih kalau ngata-ngatain anjing itu berdosa. Ya nggak bagus ya kan?